ちょっと可愛いじゃん。に褒めても佐々木さんのような素直な反応は到底望めませんが。殺されたい。スキーソテーにしてからカレー鍋にぶち込んでやるから覚悟なさい。無念なしと共同探すれのばかりであの女です。突然の申し出で恐れ入りますが。Guys, sebelum kita mulai, gue mau ngucapin terima kasih banyak buat 1200 subscribe kalian nih. Ayo kita bangun channel WAM2 ini supaya bisa menyamai channel utamanya. Dan berkat kalian semua, channel WAM2 ini bentar lagi akan monetisasi. Maka dari itu, gue akan melanjutkan episode ke-6 dari anime Hataraku Sama season kedua. Kencangkan selimut kalian dan jangan lupa comot 9 si Rehan tetangga kalian. So, mari kita mulai dengan utamanya. Let's go! Cerita diawali dengan diperlihatkannya Ogura yang bercerita tentang Kimigahama yang dulu pernah dijuluki Kirigahama karena tempatnya yang terkenal berkabut. Ogura yang merasa kabutnya akan sampai darat, dirinya menyerahkan sisanya pada Mao karena Ogura ingin mengantar para gadis ke penginapannya. Terlihatlah Arasu yang masih saja menangis dan Emi yang mencoba untuk menenangkannya maupun nampak terkejut karena biasanya tangisan Arasu mudah untuk berhenti. Asia yang tengah membersihkan bekas kembang api mereka melihat sosok bayangan raksasa dari balik kabut, namun menghilang secara tiba-tiba dan kabut pun telah naik ke daratan. Di dalam rumah inap mereka, karena HP Mao yang berbunyi, Urushihara pun memberitahukannya pada Mao. Ternyata itu adalah pesan dari Chiho. Chiho hanya memberitahu bahwa mereka telah sampai di penginapan. Mao juga terkejut karena Chiho memberitahu bahwa Ogura pergi ke suatu tempat di tengah kabut yang melanda. Urushihara dengan santainya menganggap mungkin Ogura pulang ke rumahnya. Mao pun sependapat, namun Chiho bukan berkata pulang, melainkan pergi ke suatu tempat. Asia yang belum selesai bicara, suara sirine mercusuar mengejutkan mereka bertiga. Saking terkejutnya, Mao merasa seperti mendengar suara raungan naga. Asia secara tiba-tiba berteriak memanggil Mao, yang sontak saja membuat Mao nampak terkejut dibuatnya. Asia kemudian menunjuk ke arah luar jendela dan bertanya pada Mao tentang sesuatu yang ada di dalam kabut. Dan setelah dilihat, secara tiba-tiba petir menyambar sehingga menampilkan siluet sesuatu berbadan besar. Secara perlahan, sosok tersebut mendekat ke tempat mereka. Asia mengira itu adalah sosok yang diceritakan oleh Ogura sebelumnya. Namun, Urushihara mengingatkan legenda tersebut seharusnya muncul dari kapal. Ketika sudah sangat dekat, sosok tadi pun tumbang secara tiba-tiba. Setelahnya, mereka pun keluar untuk mengetahui sosok apa itu. Ternyata sosok tersebut berasal dari klan Cyclops. Beberapa meter dari sana terdapat Beast Demonoid juga. Sang demon penduga manusia dunia Mao dan kawan-kawan ingin melawan mereka juga. Karena Asia yang emosi namun dengan bahasa Jepang, tentu saja sang demon tidak paham dan justru mengacungkan senjatanya. Tak lama setelah bisa diajak komunikasi, sebuah pusaran pun terbentuk di langit. Sontak saja membuat Mao menarik Asia untuk menunduk. Dan topan itu membawa sang demon ke atas langit. Muncul satu lagi topan yang mengincar si Cyclops. Mau menduga orang-orang gereja lah yang menyerang mereka. Ketika mereka tengah membicarakan apa yang telah terjadi, secara tiba-tiba sesuatu jatuh dari langit dan langsung membentur pasir pantai. Terlihatlah sosok gagak yang ternyata Mao mengenalnya dengan nama Kamio. Karena terlihat kesakitan maupun menopangnya, dan pusaran angin tadi muncul lagi untuk menangkap Kamio. Urushihara kemudian maju dan mengepakkan sayapnya untuk membuka jalan. Topan yang menerjang maju, namun untungnya Urushihara mampu memukul mundur topan tadi dengan kepakan sayapnya. Dan pada akhirnya, mereka pun selamat dengan berlindung di dalam rumah. Setelahnya, mereka pun mendengar suara sirine yang berbunyi kembali. Dan ketika dilihat, mereka nampak terkejut karena bersamaan dengan suara tersebut, kabut di sekitar pantai pun menghilang dalam sekejap mata. Mao pun meminta Kamio untuk bertahan. Kamio yang baru tersadar pun memperingati Mao dan yang lain, karena jika melindunginya, maka mereka semua akan mati. Urushihara mewajarkan Kamio yang tidak tahu, karena penampilan Asia dan Mao yang berubah drastis. Urushihara kemudian menunjukkan sayapnya yang sontak saja membuat Kamio langsung mengenalinya. Kamio pun baru menyadari bahwa Asia adalah sang jenderal Agung Timur. Asia pun membenarkannya, dan Kamio pun langsung menyadari identitas dari Mao, di mana Mao meminta maaf karena telah meninggalkan dunia iblis sebegitu lamanya. Terlihatlah Kamio yang sangat terharu sembari menyebutkan nama tuannya tersebut.
Dirinya sangat bersyukur atas pertemuan yang terjadi. Sesaat setelah Mao bertanya apa yang terjadi, Kamio pun bersujud untuk meminta maaf karena tak bisa melindungi dunia iblis di saat Mao tidak ada. Mao pun bertanya maksudnya, dan ternyata ente Isla telah kembali kacau. Setelahnya, karena Kamio yang terdiam membuat Mao khawatir, dan saat kemudian Kamio pun bercahaya dan berubah menjadi bayi burung gagak kawaii. Keesokan paginya, setelah dibangun paksa oleh Ogura untuk menikmati matahari terbit dan Mao yang mengingat masa lalunya, di mana ternyata Kamio adalah komandan utama penginvasian ente Isla, dan kedudukan Kamio hampir setara dengan Mao. Mao pun heran mengapa Kamio bisa babak belur dan terdampar di Jepang. Setelahnya, Mao nampak menjenguk Kamio di dalam kardus, dan Kamio kemudian muncul dan membuat Mao nampak menahan tawa karena melihat sosok Kamio yang sekarang. Setelah menanyakan kondisi Kamio, Mao pun dipanggil Asia karena sudah waktunya. Kamio yang melihat tuannya pergi pun bertanya padanya, dan sepertinya Kamio memiliki dugaan yang dibenarkan oleh Mao bahwa dirinya ingin ke medan perang. Singkat waktu, saking ramainya pelanggan, mereka hampir tidak bisa menangani semua pesanan. Tak lama berselang, dengan pakaian renang seksi, Chiho membantu mengantarkan pesanan bir para pelanggan. Suzuno nampak membantu Yakisoba Asia dan Emi yang menelpon tempat penyewaan mesin es serut. Mao pun nampak sangat senang karena Emi, Chiho, dan Suzuno mau membantu pekerjaan mereka. Terlihatlah pekerjaan mereka yang semakin mudah karena adanya bala bantuan. Mao kemudian menanyakan tentang anak mereka, di mana Emi memberitahukan Arasu sedang tidur siang. Dengan kata lain, Arasu sedang dalam wujud pedangnya. Setelah diminta untuk mengambil mesin es serut yang disewa Emi, Mao dan Asia nampak tengah membicarakan tentang fenomena yang kemarin, yang dimana Asia mencurigai itu adalah ulah malaikat. Namun, Mao mengingat perkataan si Cyclops bahwa manusialah yang melakukannya. Asia pun menaruh kecurigaan kepada Olba. Singkat cerita, karena Mao yang hanya memuji Chiho, membuat Ogura meminta Mao untuk tidak memfavoritkan satu orang. Namun Mao nampak tidak bisa memuji mereka berdua, yang tentu saja membuat wajah Emi dan Suzuno menjadi merah bercampur kesal karenanya. Di lain sisi, Asia justru meminta tuannya untuk memuji meski harus menyimpang dari keyakinannya sendiri. Mendengar semua perkataan Asia yang sesat, membuatnya harus menerima lemparan maut spatula Yakisoba tepat di kepalanya. Di bar es serut, karena Urushihara yang mencoba menggoda Emi, membuat Emi mengancamnya dengan alat pengerik es serutnya. Singkat waktu, mereka yang membicarakan tentang Olba, di mana Urushihara mempunyai dua alasan dalam menerima tawaran Olba. Alasan pertama adalah karena Olba akan menyelamatkan nyawanya. Lalu yang kedua adalah Olba yang ingin menjembatani Urushihara dengan surga. Olba juga berkata dirinya memiliki alat untuk bernegosiasi dengan surga, di mana Urushihara sendiri adalah alat tersebut. Karena jika Olba bisa mengubah hati malaikat agung, tidak aneh jika Olba bisa langsung jadi malaikat tanpa melalui tahap menjadi orang suci. Dan kecurigaan Urushihara yang satu lagi adalah Emi itu sendiri. Olba menginginkan Emi sebagai kartu asnya, karena yang mengelola perak suci sebagai sumber pedang suci dan jubah penakluk kejahatan Emi adalah Olba, di mana Olba sudah mengetahui jika perak suci itu adalah kepingan Yesod. Dengan wajah serius, Urushihara berkata jika Olba memutuskan untuk mengamuk, maka dirinya tak akan bisa membeli edisi game Stage Portable Mooncap. Mendengar itu saja membuat Emi mengatai Urushihara yang sangat nolep. Sebelum pergi, Urushihara yang menyinggung soal kejadian semalam, namun nampaknya Emi belum mengetahui hal tersebut. Singkat cerita, terlihatlah Emi, Arasu, dan Chiho yang menemui Kamio, maupun mengenalkan Kamio pada mereka, di mana jika Asia dan Urushihara dipanggil sebagai Jenderal Iblis Agung yang memegang komando, dan Kamio adalah ahli strategi mereka. Ketika Mao tengah menjelaskan, Kamio yang keluar dari kerdus ingin ditangkap oleh Arasu. Terlihatlah Arasu yang mengejar Kamio. Ketika Kamio berlari ke arah dinding dan membentur sesuatu di hadapannya, tubuh Kamio mendadak membesar sedikit. Ketika hampir tertangkap oleh Arasu, Kamio mampu menghindarinya, namun membuat Arasu terjatuh. Arasu yang mau menangis membuat Kamio diangkat oleh Emi, dan terlihatlah wajah marah Emi dan mengancam Kamio jikalau sampai Arasu terluka, Emi akan melempar Kamio ke panci kare setelah menjadikannya sate ayam. Namun Chiho berkata itu bukanlah salah Kamio. Kamio kemudian dilempar oleh Emi dan langsung dipeluk oleh Arasu. Chiho pun meminta Arasu untuk meminta maaf pada Kamio, dan setelah meminta maaf, Kamio pun nampak tidak masalah sama sekali dengan hal tersebut. Setelahnya, Chiho meluruskan tentang adanya orang yang mengalahkan para iblis yang diceritakan oleh Mao. Oleh karena itu, Mao berniatan pergi ke mercusuar. Namun ternyata, Emi dan yang lain telah pergi ke sana.
Sesaat setelahnya, Kamio pun memanggil Mao dan Mao yang baru menyadari bahwa dirinya belum menjelaskan semuanya pada Kamio, di mana Chiho adalah orang yang mengetahui identitasnya dan Asia. Chiho juga sudah banyak membantu mereka di dunia tersebut. Kamio pun bersujud dan berterima kasih padanya. Dan Mao kemudian mengenalkan Emi dan Arasu sebagai pahlawan dan pedang suci. Mendengarnya tentu saja membuat Emi marah pada Mao. Karena melihat Emi dan Arasu, Kamio bertanya mengapa Mao bersekutu dengan pedang suci dan pahlawan. Mao pun mengingatkan tentang Asia yang juga pernah menjadi musuhnya dulu. Sontak saja membuat Kamio terkejut. Mao pun memberitahu bahwa bersekutu dengan Emi dan Arasu hanyalah kebetulan. Mendengarnya membuat Emi sedikit bersedih karenanya. Kamio yang mendengarnya menganggap Mao selalu berterus terang seperti biasa. Ketika saling bermusuhan, mungkin secara logika masih bisa sepakat, namun tidak secara emosional. Namun, Mao berkata dirinya tak punya prasangka buruk pada manusia ataupun pahlawan. Mao bersyukur karena yang datang adalah Kamio yang bisa mengerti. Setelahnya, Mao mengambil benda yang disarungi oleh kain, sembari menanyakan mengapa Kamio dan yang lain bisa datang ke Jepang, dan mengapa Kamio datang dengan babak belur. Ditambah, apa maksud dari ente Isla yang sedang kacau, dan keluarlah pedang yang dibawa oleh Kamio sebelumnya. Dengan wajah marah, Mao menanyakan tentang pedang yang ia pegang itu. Namun, belum selesai permasalahan, seseorang mengetuk pintu dan ternyata orang itu adalah Ogura. Sontak saja membuat Mao langsung menyembunyikan pedang dan Kamio dari Ogura. Ogura yang masuk meminta Mao karena sudah saatnya beres-beres. Dan ketika Ogura pergi, Kamio keluar dari kerdus dan nampak sangat berkeringat. Kamio kemudian memberitahu bahwa Ogura memiliki kekuatan bagaikan dewa, sampai membuat Kamio benar-benar tak berdaya. Mao pun nampak terkejut dan benar saja, orang yang menjerumuskan pasukan Kamio ke raungan naga adalah Ogura.